Episode 1676-1680. Bab 1676, Keberuntungan. Setelah memberi perintah, kepala yang melayang di langit berangsur-angsur menghilang. Para pejabat di dalam dan luar kota membungkuk dan berkata, "Kami dengan hormat mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia." Dengan munculnya Zhao Han, potensi pemberontakan hampir sepenuhnya sirna. Zhao Huang dan pasukannya meninggalkan lingkungan kota Yi, membuat semua pejabat di tembok kota Yi bisa bernapas lega. Zuan terbang ke gerbang kota. Zhang Jie menyambutnya dan berkata, "Semua ini berkat kedatangan Tuan Eleven yang cepat hari ini, kalau tidak, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan." Ketika dia melihat Zuan tetap diam, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia melanjutkan, "Tuan Eleven pasti merasa sangat tertekan dengan apa yang dikatakan Yang Mulia sebelumnya. Saya telah berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti baru-baru ini dan akan memberikan semuanya kepada Tuan." "Terima kasih, Tuan Zhang." Zuan mencibir. Zhang Jie ini benar-benar licik. Di permukaan, dia tampak bertindak karena peduli pada Zuan, tetapi pada kenyataannya, dia mendorong Zuan semakin dekat ke jurang neraka. Kaisar sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin menjatuhkan Raja Yan, namun orang ini sekarang menyerahkan bukti kejahatannya kepadaku. Apakah dia mencoba memulai pemberontakan lagi? Setelah mereka bertukar beberapa kata lagi dan mengakhiri pembicaraan, Xiao Jianren dan Zhang Zitong mengelilingi Zuan dan bertanya, "Tuan Eleven, apakah Anda perlu membantu kami?" "Kami tidak akan ragu untuk membantu." Mereka jelas khawatir jika sesuatu dapat terjadi pada Zuan karena batas waktu 3 hari yang ditetapkan Kaisar. Zuan mengangguk pelan dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalian semua sebaiknya melanjutkan penyelidikan seperti yang ditugaskan sebelumnya. Mengenai kasus ini, saya sudah membuat rencana yang tepat." Setelah itu, dia segera menghilang. Kedua bawahnya mendesah kagum. Mereka masih benar-benar bingung, namun Sir Eleven sudah punya cara untuk menghadapi situasi ini. Dia benar-benar misterius dan tak terduga. Setelah Zuan meninggalkan kota, Yun Jianyu segera muncul kembali. Dia menghela napas sambil menatapnya, berkata, "Kamu benar-benar mempermainkan Kaisar seperti monyet, tetapi dia juga tidak memperlakukanmu dengan lebih baik. Haruskah aku memujimu atau haruskah aku merasa kasihan padamu?" "Saya sudah terbiasa dengan itu," kata Zuan, ekspresinya tetap tenang. Dia suka memainkan permainan kekuatan semacam ini dan merasa senang karena merasa seolah-olah dia memegang nasib orang lain di tangannya. "Kalau bukan karena itu, saya mungkin akan mengikutinya dengan setia." Yun Jianyu mendecak lidahnya dan berkata, "Kamu bukan tipe orang yang senang mengikuti orang lain. Kadang-kadang, aku bahkan merasa seolah-olah kamu bukan dari dunia ini. Cara berpikirmu terlalu berbeda dari orang lain." Zuan tertawa dan menjawab, "Kalau begitu, tidak ada salahnya menceritakan hal ini kepadamu. Aku sebenarnya bertransmigrasi dari dunia lain." "Cek, kalau kamu dari dunia lain, aku ini dewi yang turun dari surga," balas Yun Jianyu sambil terkekeh. Dia tentu saja menganggap apa yang dikatakannya sebagai lelucon. Namun, senyumnya segera memudar dan dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Kamu hanya punya waktu 3 hari lagi. Saya berencana mengunjungi pusat kebebasan. Ada banyak hal yang perlu saya konfirmasi," jawab Zuan. Banyak hal yang terjadi baru-baru ini muncul di benaknya. Dia sudah punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. "Aku akan membicarakan masalah ini dengan pihak Raja Yan dan memberitahu mereka untuk tidak membuat masalah lagi. Pada saat yang sama, aku akan mencoba memperbaiki hubungan kalian berdua, jadi aku tidak akan menemanimu di pusat kebebasan," kata Yun Jianyu. Dia jelas tidak ingin berurusan dengan wanita lain dari Raja Yan. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangguk. Waktu sudah mendesak, jadi mereka tidak banyak bicara lagi dan segera berpisah. Zuan langsung menuju ke pusat kebebasan. Meskipun tempat itu sangat tersembunyi dari orang lain, setelah beberapa kali pergi ke sana, dia sudah benar-benar mengenal jalannya. Dia memiliki tanda khusus, jadi para penjaga pusat kebebasan tidak mengganggunya. Tak lama kemudian, seseorang membimbingnya ke kediaman Tang Tianer. Tang Tianer baru saja keluar dari kamarnya. Senyum manisnya yang khas tersungging di wajahnya seperti biasa. Zuan harus mengakui bahwa di tempat yang suka menghambur-hamburkan uang seperti pusat kebebasan, penampilan dan sikap Tang Tianer sangat sempurna. Tang Tianer terkejut dengan kedatangannya. Ia melambaikan tangannya untuk membubarkan semua orang dan mengundangnya ke kamarnya.
Ia menuang teh sambil berkata sambil tersenyum, aku baru saja akan mencarimu, tetapi kau malah datang kepadaku. Bukankah ini berarti kedua hati kita berdetak sebagai satu? Zuan berkata sambil mendesah, kadang-kadang, aku benar-benar tidak tahu apakah itu benar-benar yang kau pikirkan atau kau hanya berpura-pura. Tang Tianer tiba-tiba tampak seperti hendak menangis. Dia menjawab, kata-katamu sangat menyakitkan, tahu. Zuan mengabaikannya dan bertanya, kamu mencariku. Tentu saja, sesuatu yang besar terjadi di Yi Commandery, dan kau diberi larangan 3 hari oleh Kaisar. Aku khawatir dengan keselamatanmu, jawab Tang Tianer. Sumber informasimu sangat tajam, kata Zuan dengan sedikit terkejut. Dia sebenarnya telah melakukan perjalanan langsung dari kota Yi, namun Tang Tianer sudah tahu apa yang telah terjadi. Jangan lupa apa pekerjaan pusat kebebasan kita, kata Tang Tianer sambil tersenyum. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Kalau begitu, kamu pasti tahu kan kenapa aku datang ke sini untuk menjengukmu hari ini. Jawab Zuan sambil menatap lurus ke matanya. Mata Tang Tianer tetap jernih. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekhawatiran di dalamnya saat dia menjawab, kamu mungkin khawatir tentang bagaimana menghadapi batas waktu 3 hari dari Kaisar. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu benar-benar tidak dapat menyelesaikan kasus ini dalam 3 hari, Pusat Kebebasan kami dapat menjamin perlindungan dan keselamatanmu. Pusat Kebebasan benar-benar murah hati dalam pidatomu, kata Zuan sambil mendengus. Kau tahu aku tidak di sini untuk itu. Lalu mengapa kau ada di sini? Tang Tianer menjawab, menatapnya dengan ekspresi bingung namun tetap terlihat polos dan polos. Kasus kematian Golden Token Seven terakhir kali, kata Zuan terus terang. Orang yang melempar mayat ke Blackwater Pool itu kamu, kan? Ekspresi Tang Tianer berubah. Dia menjawab, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bukankah semua itu dilakukan oleh Raja Yan? Menurut apa yang aku tahu, ada seorang pengkhianat di antara utusan bordirmu yang dibeli oleh Raja Yan, yang kemudian dengan sengaja mencoba menjebak kita. Zuan menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan bangkit untuk pergi. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat ekspresinya, Tang Tianer gemetar dalam hatinya dan segera bangkit sambil berteriak, tunggu. Zuan berhenti di depan pintu, tetapi dia tidak berbalik. Tang Tianer menggertakkan giginya dan bertanya, apakah kamu di sini sebagai Golden Token 11 atau sebagai Ahsu saat ini? Apakah ada perbedaan? Zuan bertanya dengan tenang. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Jika Anda datang sebagai utusan token emas, maka apa yang baru saja saya katakan adalah balasan saya, kata Tang Tianer. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, jika sebagai Ahsu, maka ada hal lain yang ingin saya katakan. Apakah dia tertarik untuk mendengarkan saya? Zuan menoleh dan menatapnya dengan kaget. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa mendapatkan apapun dari percakapan ini setelah mengetahui bahwa Tang Tianer tampaknya sengaja berbohong kepadanya. Ketika dia melihatnya berbalik, senyum manis Tang Tianer kembali. Dia berlari dan meraih lengannya untuk membawanya kembali ke tempat duduknya. Dia berkata, sudah lama sekali kita tidak bertemu, jadi mengapa kamu terburu-buru pergi? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Zuan bertanya sambil mendesah. Tang Tianer merasa dirugikan dan menjawab, jika aku benar-benar tidak memperlakukanmu sebagai teman, apakah aku akan menyerahkan begitu banyak hal? Zuan merasa khawatir. Dia teringat bagaimana wanita itu menolongnya saat dia bersembunyi di bak mandi. Dia harus mengakui bahwa jika wanita itu benar-benar ingin menipunya, dia tidak perlu melakukan hal sejauh itu. Tang Tianer berkata perlahan, memang aku yang membawa token emas 7 ke kolam air hitam. Zuan merasa khawatir. Dia bertanya, apakah Golden Token Seven dibunuh oleh Hope of Freedom? Tang Tianer menggelengkan kepalanya dan menjawab, Golden Token Seven sudah mati. Aku hanya membawa mayatnya ke sana untuk dibuang. Mengapa kamu harus melakukan itu? Zuan bertanya dengan bingung. Saya tahu tentang roh kura-kura di bawah kolam air hitam, jadi saya ingin menggunakan matanya untuk memberikan beberapa informasi kepada petugas, yaitu bahwa Golden Token Seven sudah mati ketika dia dilempar ke dalam air. Sementara itu, penyebab kematiannya diduga karena tenggelam, jadi mereka pasti menyimpan kecurigaan, jelas Tang Tianer. Mulut kecilnya tanpa sengaja melengkung ke bawah sambil cemberut saat dia melanjutkan, tapi saya tidak pernah menyangka Anda akan menjadi orang yang datang untuk menyelidiki kasus ini. Zuan terkejut.
Ia berkata, jadi kau ingin kami curiga bahwa penyerangnya adalah seorang ahli elemen roh, dan praktisi metode tersebut yang paling terkenal di seluruh Yi Commandery tidak lain adalah Sir Huo dari Istana Raja Yan. Benar, Raja Yan ingin merebut pangsa pasar kelompok pedagang Zenyuan di Cloud Center Commandery, dan dia telah menyerang pusat kebebasan secara agresif selama beberapa tahun terakhir di Yi Commandery. Tentu saja saya ingin membalas dendam, kata Tang Tianer dengan percaya diri. Zuan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia punya cukup motif, tetapi dia tetap merasa bahwa dia hanya mengatakan itu sebagai alasan dan masih menyembunyikan sesuatu. Namun, dia tidak terus menekannya dan malah bertanya, menurut apa yang dikatakan kura-kura itu, kamu sepertinya bergumam pada diri sendiri bahwa kamu berharap mayatnya ditemukan lebih awal. Apakah kamu tidak khawatir roh kura-kura itu akan mengungkapmu? Aku sengaja membiarkannya melihatku, kata Tang Tianer sambil tersenyum nakal. Menurut informasi dari Pusat Kebebasan selama beberapa tahun terakhir, salah satu kaki tangan penting Raja Yan adalah seorang wanita misterius, tetapi kami tidak pernah bisa melacak identitasnya. Kami ingin menggunakan roh kura-kura itu untuk melibatkan wanita itu dan Istana Raja Yan, lalu menggunakan utusan bordir untuk mencari tahu identitasnya. Tetapi siapa sangka bahwa kau tidak mengikuti jejak itu dan malah menemukan kami. Itulah yang tidak bisa kupahami. Zuan memasang ekspresi aneh. Wanita misterius yang dibicarakannya kemungkinan besar adalah Yun Jianyu. Kerja sama Raja Yan dan Sekte Iblis kemungkinan besar adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar Raja Yan Manor atau petinggi Sekte Iblis. Hanya orang seperti Golden Token Seven, dengan pengalamannya yang melimpah, yang mampu mendeteksi sesuatu yang aneh. Secara kebetulan yang lebih besar, Raja Yan juga ingin mengalihkan bencana ke Pusat Kebebasan, jadi dia menggambarkan penampilan wanita itu dengan cara yang mengarah ke Tang Tianer. Upaya penjebakan awal berakhir dengan keberhasilan karena keberuntungan. Namun, masalahnya tetap, siapa sebenarnya pelaku di balik kematian Golden Token Seven. Bab 1677, terungkap. Zuan tidak menahan diri dan langsung menanyakan pertanyaan itu. Tang Tianer menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu siapa pembunuh Golden Token Seven, tetapi maafkan aku karena aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu jelas bukan pusat kebebasan kita. Zuan terdiam sesaat. Ia mensintesiskan semua informasi yang telah dikumpulkannya di dalamnya dan tampaknya menyadari sesuatu. Ketika melihat itu, Tang Tianer tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Dia bertanya, apakah kamu sedang marah padaku sekarang? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sudah sangat bersyukur kamu bisa memberitahuku sebanyak ini. Kenapa aku harus marah padamu? Benar, tanya Tang Tianer, merasa sedikit curiga. Kau tidak menyalahkanku. Tentu saja, jika orang lain, mereka pasti tidak akan memberitahu saya sebanyak yang Anda katakan. Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk merasa bersyukur, jadi mengapa aku harus menyalahkanmu? Zuan menjawab sambil tersenyum. Kamu bersama Pusat Kebebasan, jadi kamu pasti punya kekhawatiran sendiri. Setelah kau mengakui hal itu dengan jujur, jika aku masih mengeluh, aku hanya akan menjadi tidak tahu berterima kasih. Saya senang bisa membantu Anda, kata Tang Tianer, senyumnya kembali tersungging di wajahnya. Baru saja Anda datang ke sini untuk berkunjung, jadi mengapa Anda tidak bersantai sejenak di sini? Saya akan membiarkan Anda merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan membicarakannya lain waktu, kata Zuan, menolak dengan bijaksana. Tang Tianer tidak berusaha menahannya dan berkata, aku pasti akan menjagamu dengan baik setelah kamu selesai menangani masalah ini. Zuan mengangguk. Setelah berpamitan, dia kembali ke kota Yi. Dia mengumpulkan Xiao Jianren, Zhang Zitong, dan utusan token perak lainnya di ruang pertemuan. Tuan Eleven, apakah Anda menemukan informasi yang berguna? Zhang Zitong bertanya dengan khawatir. Sosoknya yang tinggi dan ramping benar-benar membuatnya menonjol di antara utusan token perak lainnya. Itu membuat ruang pertemuan yang biasanya keras dan garang tampak sedikit lebih cerah. Saya mendapatkan beberapa hasil, jawab Zuan. Xiao Jianren mengagumi kaki Zhang Zitong, tetapi ketika dia mendengarnya, dia berteriak kaget, tolong bagikan dengan kami, Tuan Eleven. Meskipun Tuan Eleven adalah orang yang diberi batas waktu 3 hari, sebagai Tuan Eleven langsung, jika terjadi kesalahan, dia pasti tidak akan bisa lolos. Semua utusan bordir lainnya menatap Zuan dengan mata terbelalak.
Zuan melihat sekelilingnya dan berkata perlahan, kami telah melakukan kesalahan selama ini. Penyelundupan Raja Yan dan pembentukan pasukan pribadi adalah bagian dari satu kasus, sedangkan pembunuhan Golden Token Seven adalah kasus yang sama sekali berbeda. Tanpa kita sadari kita mencampur-adukan kasus-kasus itu, dan dengan demikian terjadilah kesalahpahaman. Dapatkan bab terbaru di novelbin.com. Zhang Zitong tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan ketidaksetujuannya. Tuan 11, Tuan 7 telah menyelidiki pemberontakan Raja Yan selama bertahun-tahun, jadi Raja Yan sangat membencinya. Mungkinkah setelah berdoa kepada Zhao Huang dan masalah hari ini, Anda mempercayai mereka? Xiao Jianren segera berkata dengan serius, Nona Zhang, saya yakin Anda salah bicara. Tuan ke-11 kita tidak pernah bersikap malu-malu. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan apa yang dia katakan. Zuan mengangguk dalam hati. Tampaknya pria ini belum sepenuhnya diselimuti oleh keajaiban. Akan tetapi, Zhang Zitong masih tampak agak tidak yakin. Dia agresif, bagaimanapun, Raja Yan memiliki motif dan kemampuan terkuat. Lebih jauh lagi, kami bahkan memiliki materi kesaksian dan bukti. Saya tidak percaya bahwa ada kesalahan. Jangan bicara soal bukti material untuk saat ini. Bukti manusia seharusnya adalah Tuan Huo, bukan? Namun, apakah Tuan Huo pernah mengakui telah membunuh Golden Token Seven selama ini? Tanya Zuan. Tentu saja dia tidak akan mengakui hal seperti itu. Kami sering meminta orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi tetap merasa diperlakukan tidak adil, kata Zhang Zitong, yang masih belum yakin. Aku sudah mengirim seseorang untuk membawanya ke sini. Kita tinggal bertanya saja padanya, kata Zuan sambil tertawa. Semua utusan token perak itu memasang ekspresi serius. Sebagai individu yang telah lama bekerja di bidang ini, mereka dapat merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun, mereka juga tidak bisa benar-benar menunjukkan di mana tepatnya masalahnya. Tiba-tiba, seorang utusan bordir bergegas mendekat dan melaporkan dengan cemas, Tuan 11, Tuan Huo telah meninggal. Mati, ekspresi semua manfaat token perak berubah. Bagaimana dia bisa meninggal? Zuan bertanya dengan tenang, seolah-olah dia sudah mengantisipasi situasi itu. Dia tampaknya bunuh diri, jawab utusan bordir. Setelah bekerja di bidang ini begitu lama, utusan bordir biasanya memiliki beberapa kemampuan pemeriksaan mayat, sehingga mereka sudah bisa menebak penyebab kematiannya. Xiao Jianren tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil mengerutkan kening, ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Huo tampaknya bukan orang yang pengecut. Dia mungkin terdiam, kata Zuan perlahan, meninggalkan yang lain dalam keadaan terkejut. Dibungkam, Zhang Zitong bertanya dengan bingung. Dia dikurung di penjara Embroidered Envoy. Siapakah yang mempunyai kemampuan untuk menyatukan orang seperti dia? Kelompok token perak lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Tepat sekali, mungkinkah karena dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Kami agak kasar padanya dalam upaya mendapatkan pengakuan. Penggarap elemen roh seperti dia memiliki tubuh yang lemah, jadi wajar saja jika dia tidak mampu bertahan. Setelah mendengarkan pembicaraan orang lain, Zuan berkata dengan tenang, berdasarkan asumsi kalian, dia memang pembunuh Golden Token Seven. Tapi bagaimana kalau bukan? Sebagai seseorang yang telah mati hingga ke levelnya, siapa yang mati seperti itu? Ketika mereka mendengar jawabannya, ekspresi orang lain berubah. Jika Tuan Huo benar-benar terdiam, mungkin ada yang salah dengan sistem internal utusan bordir. Mereka semua saling memandang dengan gugup. Zuan berkata, alasan mengapa kami begitu yakin bahwa Raja Yan dan Tuan Huo adalah pembunuh Golden Token Seven adalah karena ada seseorang yang diam-diam membimbing kami ke kesimpulan tersebut. Xiao Jianren tercengang. Ia menjawab, tapi itu tidak benar. Tidak ada yang membimbing kami sampai pada kesimpulan itu. Kami menyelidiki hal-hal itu sendiri. Namun, di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba tertegun. Kemudian, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia menatap Zhang Zitong. Utusan token perak lainnya juga menatapnya. Siapapun yang bisa menjadi utusan token perak kompeten dalam menghadapi situasi, selain dari kultivasi, mereka tidak jauh berbeda dari utusan token emas. Mereka semua cerdas. Jadi, meskipun mereka tidak menyadarinya sebelumnya, pengingat Zuan membuat mereka segera menyadari bahwa orang yang pertama kali menyebut Sir Huo tampaknya adalah Zhang Zitong.
Zhang Zitong tampak terkejut. Dia menatap Zuan dengan marah dan berseru, kau mencurigaiku. Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong untuk +111 +111 +111. Xiao Jianren tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan 11, apakah ada semacam kesalahpahaman? Tuan 7 memperlakukan Nona Zhang dengan sangat penting. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Semua utusan token perak di dekatnya mengangguk. Zuan tidak menjelaskan dan hanya menatap lurus ke arah Zhang Zitong. Dia berkata, awalnya, sengaja atau tidak, Anda menyebutkan Istana Raja Yan atau Tuan Huo sebagai kemungkinan. Kemudian, Anda dengan sengaja menyerbu Istana Raja Yan, memaksa kami untuk melawan Istana Raja Yan. Setelah itu, setiap kali kami menemui jalan buntu atau pergi ke tempat lain, kamu selalu mengarahkan kami kembali ke Raja Yan. Utusan token perak lainnya menggigil. Ketika mereka mengingat semua yang telah terjadi, Zhang Zitong memang telah melakukan hal-hal seperti itu. Hanya saja pada saat itu, mereka merasa bahwa dia sangat marah dengan kematian token emas 7 dan sedang terburu-buru untuk membalas dendam, jadi mereka tidak mencurigainya. Zhang Zitong menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Tuan 11, aku sebenarnya merasa hormat padamu sebelumnya, tetapi kali ini kau benar-benar mengecewakanku. Kami utusan bordir butuh bukti saat melakukan sesuatu. Bukankah ini agak terlalu dipaksakan, menuduhku melakukan kejahatan hanya dengan ini? Tentu saja ada buktinya, kata Zuan sambil mendesah. Selama ini kau menyembunyikannya dengan cukup baik, tetapi sayangnya, kau terlalu terburu-buru saat mencoba menuduh Raja Yan. Kau sebenarnya tahu detail ruang belajar rahasia Istana Raja Yan dengan sempurna. Kau bahkan tahu berat pasti buku rekening itu. Agar penggantinya tidak memicu alarm sama sekali, kau harus memegang buku rekening itu sebelumnya. Ekspresi Zhang Zitong berubah. Dia berkata, sudah kubilang bahwa selama ada orang yang terlibat, pasti akan ada petunjuk. Aku hanya mencari tahu informasi itu dari pengrajin yang terlibat dalam pembuatan ruang rahasia itu. Aku juga mencari tahu tentang tukang yang kau bicarakan itu. Mereka bekerja pada pembangunan Istana Raja Yan, tetapi mereka hanya mengerjakan bagian luar ruang belajar. Mereka tidak tahu apapun tentang bagian dalamnya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi ini dari mereka? Tanya Zuan sambil menatapnya dengan dingin. Zhang Zitong akhirnya menunjukkan sedikit rasa khawatir. Ada beberapa pengrajin lain yang tidak disebutkan namanya, untuk memastikan keselamatan mereka. Ini adalah sesuatu yang kujanjikan pada mereka. Kalau begitu, kalian bisa memberitahu kami informasinya sekarang. Kami akan menyelidikinya sendiri, kata Zuan sambil menunjuk yang lain. Bahkan yang terendah di antara kita adalah utusan token perak. Saya yakin tidak ada dari kita yang akan membocorkan informasi ini. Baiklah, Nona Zhang, cepatlah dan beritahu kami. Kami pasti akan memastikan keselamatan mereka, kata Xiao Jianren sambil menatap Zhang Zitong dengan gugup. Bahkan ada yang menatap memohon di matanya. Tentu saja, mereka ada di, kata Zhang Zitong, perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Xiao Jianren tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekatinya untuk mendengarkan. Tiba-tiba Zhang Zitong memutar lengannya, mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan menempelkannya ke kerahnya. Xiao Jianren terus-menerus berusaha mencari cara untuk mendekatinya, tetapi dia selalu menjaga jarak darinya. Dia tidak menyangka interaksi dekat pertama mereka akan terjadi dalam situasi seperti ini. Wajahnya berubah pucat, tubuh Silver Token Envoys yang lain menegang sepenuhnya saat bersiap untuk bertempur. Dengan reaksinya, bagaimana mungkin mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi? Zuan menatapnya dengan tenang dan bertanya, apakah layarmu masih bisa lolos? Wajah Zhang Zitong memerah, sedikit kesan keras kepala dan enggan muncul di wajahnya. Dia bertanya, kapan kamu mulai mencurigaiku? Ini pertama kalinya kita bertemu, kata Zuan perlahan. Zhang Zitong tidak mengerti. Dia bertanya, apakah karena roh kura-kura di kolam air hitam mengatakan bahwa seorang wanita yang melemparkan mayat Golden Token 7 ke danau? Apakah itu aku? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku hanya merasa ada yang tidak beres denganku sejak pertama kali kita bertemu. Apa maksudnya? Seru Zhang Zitong, merasa sangat bangga. Setelah lama berkecimpung di bidang ini, dia juga tahu tentang kekuatan intuisi. Begitu seseorang mulai curiga terhadap seseorang, bahkan jika semua bukti menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah, mereka tetap tidak akan bisa menghilangkan keraguan itu.
Pada akhirnya, mereka akan menemukan bukti bahwa mereka bersalah. Dia tidak pernah menyangka akan kalah oleh apa yang disebut intuisi itu. Zuan menatapnya, lalu melihat kakinya yang ramping dan berkata, "Kamu cukup menarik, dan bentuk tubuhmu tinggi dan ramping. Itu sama sekali berbeda dari gaya utusan bordir, lihatlah orang-orang di sekitarmu, mereka lebih seperti apa yang kamu harapkan dari seorang utusan bordir." Xiao Jianren dan yang lainnya ingin menangis. Apakah Sir Eleven memuji kita atau mengutuk kita? Wajah Zhang Zitong memerah. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat pujian seperti itu darinya, tetapi dia sendiri tidak bisa merasa senang karenanya. Dia memprotes, "Saya dibesarkan oleh Tuan Tujuh sejak saya masih kecil. Aku sudah menjelaskan ini sebelumnya. Orang tua pun bisa menghasilkan anak perempuan dengan penampilan dan temperamen sepertimu yang mungkin tidak biasa. Golden Token Seven mungkin tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap ini, atau mungkin dia tidak ingin memikirkannya, tetapi aku berbeda. Saya langsung menyadari ada yang tidak beres. Kamu terlalu luar biasa dan cantik," kata Zuan perlahan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Itu berarti kau seharusnya tidak menjadi embroidered envoy." Zhang Zitong menatapnya lama dan berkata, "Meskipun aku belum pernah melihat wajah Tuan Eleven, aku bisa merasakan bahwa kau adalah orang yang tampan dan luar biasa. Mengapa kau bisa menjadi utusan token emas, tapi aku bingung." Zuan tersenyum dan menjawab, "Hanya satu orang sepertiku saja yang sudah cukup. Orang lain tidak akan bisa berbagi nasib baik seperti itu." Zhang Zitong terdiam. Bahkan Xiao Jianren dan utusan token perak lainnya berpikir dalam hati, bukankah Sir Eleven agak terlalu tahu malu? "Baiklah, kamu sudah menanyakan apa yang kamu inginkan. Sudah waktunya bagimu untuk melepaskannya, kan?" Zuan melanjutkan sambil berjalan menuju Zhang Zitong. "Jangan bergerak," teriak Zhang Zitong sambil menekan belati itu lebih kuat, bilahnya sudah menancap kuat di kulit Xiao Jianren. Dengan sedikit tenaga lagi, belati itu akan menembus tenggorokan. Iklan oleh Pub Future. Alis Zuan menggigil. Dia berkata, "Aku yakin kamu mengerti bagaimana Xiao Jianren memperlakukanmu selama ini. Apakah kamu benar-benar akan mengancam kita dengan nyawanya?" Mendengar itu, Xiao Jianren merasa malu. Tindakannya akhir-akhir ini benar-benar sangat memalukan. Ekspresi Zhang Zitong berubah beberapa kali. Akhirnya, dia menurunkan belati di tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Xiao Jianren, "Maaf." Setelah itu, dia mendorongnya ke depan dengan lembut, lalu mengangkat bilah pisau itu ke lehernya sendiri. Meski begitu, Zuan sudah bersiap. Dengan jentikan jarinya, belati itu terlempar. Utusan token perak lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dan menahannya dengan rantai. Penghancur jiwa. Namun, anehnya, Zhang Zitong tampaknya tidak berniat melawan. Zhang Zitong menatap Zuan. Dia berkata sambil tersenyum sedih, "Tuan Eleven, aku tahu aku pasti akan mati, tetapi aku tetap ingin mengatakan ini. Bisa bekerja sama dan membuat ini menjadi masa paling bahagia dalam perjuangan." Ketika Xiao Jianren dan yang lainnya mendengar hal itu, mereka tidak begitu terkejut. Dilihat dari interaksi mereka kurang tahu bahwa dibandingkan dengan Sir Eleven, mereka sama sekali bukan pesaing. Ekspresi Zuan berubah. Dia berjalan ke arah Zhang Zitong dan membuka mulutnya. Dia melihat darah hitam. Jelas ada racun yang tersembunyi di giginya. Jarinya bergerak cepat untuk menutup peredaran darahnya dan menghentikan penyebaran racun. Zhang Zitong tersenyum muram dan berkata, "Tidak ada gunanya. Racun itu dimaksudkan untuk mengakhiri takdir, dan racun itu sangat kuat." "Tidak ada," penawarnya, suaranya perlahan-lahan menjadi semakin pelan. Matanya juga perlahan kehilangan warna. Ekspresi Xiao Jianren menjadi gelap, tetapi dia tahu bahwa ini adalah akhir terbaiknya. Kalau tidak, hanya si rambut tak berujung yang akan menunggunya di penjara utusan bordir. Akan lebih baik untuk mengakhiri hidupnya di sini. Namun, menurutku, mengapa aku ingin menangis? Zuan tidak ragu-ragu dan membawa Zhang Zitong ke dalam ruangan sambil berkata, "Tunggu di luar. Kamu tidak diizinkan masuk, apapun yang kamu dengar." Kemudian, dia membanting pintu hingga tertutup. Xiao Jianren dan utusan token perak lainnya saling menatap dengan cemas. Apa maksud dari tindakan Sir Eleven? Zhang Zitong telah mengaktifkan racun di antara giginya. Apakah dia benar-benar berpikir dia masih bisa menyelamatkannya? Zhang Zitong juga bingung. Zuan telah membawanya ke kamar saat dia sedang sekarat, lalu membaringkannya di meja.
Apa yang sedang dia lakukan? Jangan bilang padaku, gumamnya dengan cemas. Meskipun dia akan mati, dia masih merasa bahwa semua ini konyol. Zuan menggerakkan tangannya lebih dekat, lalu mendorong tubuhnya. Ah, gelombang. Ketika mendengar suara itu, Xiao Jianren dan yang lainnya saling menatap dengan cemas. Apa yang sedang dilakukan Tuan 11? Mungkinkah dia ingin menginterogasinya sampai akhir hayatnya? Iklan oleh Pub Future. Setelah beberapa saat, suara tertahan terdengar dari ruangan itu sesekali. Erangan itu jelas sengaja ditekan. Erangan itu sepertinya mengandung sedikit rasa sakit, tetapi juga sedikit rasa menyenangkan. Xiao Jianren dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya dilakukan mereka berdua di dalam? Zhang Zitong sudah minum racun dan hampir mati. Bagaimana dia masih punya energi untuk mengeluarkan suara-suara itu? Akhirnya, suara Zhang Zitong tak dapat ditahan lagi. Teriakannya memenuhi udara tanpa henti, terdengar manis dan menggoda. Dia sendiri tidak bisa menahannya. Orang-orang di luar sana semuanya berpengalaman, jadi mereka segera menyadari suara macam apa itu. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh karena mereka berpikir, Sir Eleven benar-benar orang yang tidak suka menyia-nyiakan sumber dayanya, dia sudah hampir mati. Tetap saja, mereka merasa tindakannya agak kasar. Mereka menepuk bahu Xiao Jianren, mata mereka penuh simpati. Xiao Jianren langsung panik dan berteriak, kalian pasti salah paham. Ini jelas tidak seperti yang kalian pikirkan. Kau bisa menipu saudara-saudaramu, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Kami tahu bagaimana perasaanmu saat ini, kata utusan token perak lainnya, merasa lebih simpatik. Banyak dari mereka bahkan merasa sedikit masam di hati, karena siapa yang tidak menyukai rekan kerja yang cantik seperti Zhang Zitong. Xiao Jianren mengerutkan kening dan membalas, kamu tidak mengerti Tuan Eleven. Saya yakin dia jelas bukan orang seperti itu. Bahkan jika dia memang seperti itu, dia pasti sedang menyelamatkan Nona Zhang, atau punya niat lain. Itu jelas bukan karena nafsu. Yang lain tertawa kecil dan merasa tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Mereka tidak berusaha menghiburnya lagi. Teriakan keras terdengar dari dalam, dan keheningan pun terjadi. Temukan novel terbaru di Novel Elbin, Coppermeter. Para pengunjung luar merasakan jantung mereka berdetak cepat dan tenggorokan mereka menjadi kering. Mereka juga merasa bahwa tinggal di sana tidak terlalu baik, jadi mereka semua pergi untuk memberi mereka berdua privasi. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Jianren pun pergi. Namun, dia tidak pergi terlalu jauh dan tetap waspada di luar halaman untuk mencegah orang lain mendekat. Seluruh tubuh Zhang Zitong basah oleh keringat. Rambutnya menempel di kulitnya, dan wajahnya memerah saat dia melihat pria di sampingnya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan, tetapi juga rasa malu. Zuan menarik tangannya dan berkata, baiklah. Meskipun racunnya belum sepenuhnya hilang, seharusnya tidak ada bahaya bagi hidupmu. Berkultivasilah dengan benar untuk sementara waktu dan kamu seharusnya bisa pulih. Kau, trik macam apa ini? Kenapa kau bisa menyembuhkan racun seperti ini? Tanya Zhang Zitong. Yang lebih penting, itu pasti melalui sesuatu yang memalukan. Suaranya agak serak, mungkin karena semua suara yang dibuatnya. Sebagai seorang wanita, dia benar-benar telah menunjukkan sisi dirinya yang sangat memalukan kepada pria ini. Jika dia kekasihnya, itu hal lain. Tetapi kenyataannya, dia adalah orang asing. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa pria itu. Zuan agak malu. Lapisan ketiga sutra asal mula primordial dapat membantu orang lain menghilangkan racun sampai tingkat tertentu, tetapi efek sampingnya juga jelas. Itu dengan mudah membuat tubuh wanita menjadi beberapa kali lebih sensitif, seolah-olah mereka. Dia terbatuk pelan dan berkata, itu tidak penting. Namun, ada sesuatu yang membuat penasaran. Saat itu, Golden Token Seven menyelamatkanmu dan membesarkanmu sendiri. Dia adalah seseorang yang sangat menyayangimu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu memperlakukannya seperti ayah angkatmu. Lalu, mengapa kamu mengkhianatinya? Bab 1679, Pembunuh. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, raut wajah Zhang Zitong menunjukkan sedikit rasa sakit. Mungkin karena dia telah menunjukkan sisi paling memalukan dan pribadinya kepadanya, caranya memandang Zuan menjadi lebih lembut, dan dia tidak menahan diri untuk mengungkapkan beberapa informasi yang tidak penting. Dia menjelaskan, Tuan Tujuh memperlakukanku dengan sangat baik. Jika dia bukan orang yang memaksa klanku hancur total,
aku mungkin benar-benar memperlakukannya sebagai ayah angkatku. Zuan mengulangi dengan heran, apakah klanmu hancur? Benar sekali, kata Zhang Zitong, sedikit benci terpancar di matanya. Saat itu aku masih muda. Aku ingat suatu hari, Golden Token Seven muncul di rumah klanku bersama beberapa orang. Ayahku benar-benar takut saat itu, tetapi tetap keluar untuk menyambutnya. Kemudian, entah mengapa, kedua belah pihak mulai bertarung, dan kemudian klanku musnah. Jika bukan karena pengasuhku memimpikannya nyawanya untuk mengirimku keluar, aku mungkin juga akan mati dalam bencana itu. Namun, untuk menyelamatkanku, pengasuhku menukar pakaian anaknya sendiri dengan pakaianku, untuk mati menggantikanku. Lebih jauh lagi, dia akhirnya juga meninggal karena luka panah. Ketika dia berbicara tentang masa lalu, matanya jelas menjadi merah, entah karena kesedihan atau kebencian. Zuan mengernyitkan dahinya. Dia bertanya, klanmu milik seorang pejabat. Kapan ini terjadi? Suatu klan yang membutuhkan utusan token emas untuk menanganinya secara pribadi pasti bukan klan biasa. Nama terlarang ayahnya adalah Zikuan. Dulu, dia adalah seorang sensor kekaisaran, tetapi ini semua terjadi 13 tahun yang lalu, kata Zhang Zitong dengan suara penuh kesedihan. 13 tahun yang lalu, Zuan masih belum bertransmigrasi ke dunia ini. Dia tentu saja tidak mengenal sensor kekaisaran Zhang. Dia berkata, aku akan membantumu menyelidiki masalah ini jika aku mendapat kesempatan di masa depan, untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Benar saja, baik penampilan maupun bakat Zhang Zitong, itu adalah ciri-ciri yang tidak bisa dimiliki oleh sepasang orang tua biasa. Meskipun Zuan tidak mau mengakuinya, dunia berlatih ini bahkan lebih kejam dalam hal itu daripada dunia sebelumnya. Semakin kuat garis keturunan orang tua, semakin menonjol pula keturunan mereka. Sebaliknya, sulit bagi orang biasa untuk menghasilkan bahkan satu orang pun dengan bakat berlatih. Zhang Zitong tersenyum sedih ketika menjawab, apa gunanya jika Anda menyelidikinya? Klan Zhang sudah tidak ada lagi. Yang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Selain itu, aku sudah membalas dendam terhadap klanku, jadi aku tidak punya penyesalan lagi dalam hidup ini. Jika ketidakadilan benar-benar terjadi, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu. Aku yakin kamu tidak ingin klan Zhangmu masih membawa nama yang memalukan bahkan setelah kematian, kan? Zuan bertanya, melihat tekad untuk mati di matanya. Dia tahu bahwa setelah menyelesaikan balas dendamnya, dia telah kehilangan semua keinginannya untuk hidup. Itu membuat segalanya menjadi sangat sulit, karena akan sulit untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna darinya. Jadi, dia harus memberikan harapan terlebih dahulu. Benar saja, mata Zhang Zitong yang tadinya mengatakan menunjukkan sedikit emosi. Zuan menggunakan kesempatan itu untuk berkata, jauh dari yang kutahu, kau diasuh oleh Golden Token Seven dan dibesarkan olehnya di usia muda. Menurut apa yang kau katakan sebelumnya, kau adalah satu-satunya yang tersisa dari klanmu. Pada usia itu, aku tidak percaya kau sudah bisa berpikir untuk melakukan penyusupan dan menunggu balas dendam. Setelah ragu sejenak, Zhang Zitong tetap menjawab, seseorang muncul di hadapanku saat itu. Dia bertanya apakah aku ingin membalas dendam, dan ketika aku sedang putus asa, aku langsung setuju. Saya berlatih dengan mereka selama sekitar 1 tahun. Kemudian, dia memberitahu saya bahwa ada kesempatan untuk membalas dendam, yaitu bergabung dengan Embroidered Envoy. Jadi, saya berpura-pura menjadi anak yatim di jalanan. Aku pura-pura tidak sengaja bertemu dengan Golden Token Seven, dan tentu saja, dia akhirnya menyukaiku. Namun, dia tidak tahu bahwa itu semua adalah rencananya. Faktanya, jika bukan karena rasa malu akibat perlakuan misterius yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Zuan, dia tidak akan mengungkapkan informasi tersebut. Akan tetapi, dia bahkan merasa bahwa menceritakan hal-hal ini kepadanya bukanlah masalah besar lagi. Iklan oleh Pub Future, Zuan sedikit mengernyit dan berkata, biasanya, dengan sifat hati-hati Golden Token Seven, jejak pelatihan apapun seharusnya tidak luput dari perhatiannya. Zhang Zitong menjelaskan, dermawan saya tidak mengajarkan saya melatih apapun dengan sengaja, hanya melatih kemauan dan aspek lainnya. Golden Token Seven menganggapku lebih dewasa daripada yang lain karena aku harus berkeliaran di jalanan, jadi dia tidak curiga. Zuan mengangguk. Dia bertanya, siapa orang yang membesarkanmu? Meletakkan bidak catur itu lebih dari 10 tahun yang lalu,
hanya untuk meraih keuntungan sekarang, seberapa hebatkah rencana itu? Zhang Zitong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu telah menunjukkan kebaikannya kepadaku. Tidak mungkin aku bisa mengungkapkan informasi itu. Zuan mengerutkan kening dan berkata, karena kamu telah menjadi ahli bordir. Selama bertahun-tahun, kamu seharusnya memahami metodenya. Ada cara agar kamu bisa berbicara. Zhang Zitong bergeser mendekat. Dia menggigit bibirnya dan bertanya, kalau begitu, mengapa kau menyelamatkanku? Dia jelas tahu tentang metode itu juga. Suaranya sekarang mengandung sedikit rasa takut. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata, aku tahu hari ini akan kembali saat itu, jadi aku sudah membuat persiapan. Bahkan jika semua titik akupunturku disegel, aku masih punya cara untuk mengakhiri hidupku sendiri. Satu-satunya alasan aku belum menggunakannya adalah karena kau telah melalui begitu banyak hal untuk menyelamatkanku tadi, jadi aku tidak ingin menyia-nyiakan niat baikmu. Zuan tercengang. Dia tidak tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak, tetapi ada banyak hal misterius di dunia ini. Mungkin dia benar-benar memiliki sesuatu seperti itu. Karena itu, dia mengubah pendekatannya dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan ini sebelumnya? Bagaimana jika yang disebut dermawan agung itu sebenarnya adalah orang yang benar-benar memaksa klanmu hancur? Kalau tidak, mengapa dia muncul begitu saja di hadapanmu saat kamu sedang berada di titik terendah? Selain itu, semuanya berjalan lancar setelahnya dan kamu ditempatkan di jajaran utusan token emas, dan sebagai tangan kanan token emas 7, tidak kurang. Zhang Zitong tercengang. Ekspresinya langsung berubah, karena dia menyadari bahwa kemungkinan seperti itu memang ada. Namun, sebagai seseorang yang telah bekerja sebagai utusan bordir dan mata-mata selama bertahun-tahun, dia sangat berkemauan keras. Dia segera menenangkan diri dan berkata, tolong jangan coba-coba membuat perpecahan di antara kita. Aku tidak akan tertipu. Kamu harus istirahat. Jangan berpikir untuk bunuh diri dulu. Aku juga tidak akan memerintahkan siapapun untuk menghukummu saat ini, kata Zuan, lalu bangkit untuk pergi. Zhang Zitong merasa khawatir. Dia bertanya secara refleks, mau kemana? Embroidered Envoy dulunya adalah rumahnya, tetapi sekarang, untuk dirinya yang sekarang, tempat itu tidak ada bedanya dengan sarang iblis. Satu-satunya hal yang memberinya sedikit kehangatan adalah Sir Eleven ini. Jika dia pergi, mungkin dia akan langsung ditelan sepenuhnya oleh kegelapan. Karena kamu tidak mau bicara, aku hanya bisa mencari yang lain, kata Zuan sambil terkekeh. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Xiao Jianren bergegas menghampirinya saat melihatnya pergi. Dia bertanya tanpa berpikir, sudah selesai. Wajahnya memanas setelahnya. Dia benar-benar ingin mengipasi dirinya sendiri. Zuan bingung. Apa yang sebenarnya kau tanyakan? Namun, ia menjawab, bagaimana semuanya bisa diselesaikan semudah itu? Dia sudah diselamatkan untuk saat ini. Kita akan menahannya di sini. Jangan biarkan siapapun mendekatinya. Iklan oleh Pub Future. Mengerti. Xiao Jianren menjawab dengan senyum penuh semangat. Cara Tuan menyelamatkan seseorang agak unik, dilihat dari keringat yang membasahi tubuh Tuan, Anda pasti kelelahan. Meskipun dia menyukai Zhang Zitong, dia hanya tergila-gila pada kecantikan dan kakinya yang jenjang. Itu hanyalah reaksi naluriah seorang pria. Jika seseorang bertanya apakah dia mencintainya, hal itu pasti belum sejauh itu. Itu bahkan belum mempertimbangkan fakta bahwa Zhang Zitong sama sekali tidak membalas perasaan itu. Sekarang setelah rencana yang menghancurkan nyawa Golden Token 7 ini terungkap, dia tidak berani terlibat lebih jauh. Meskipun dia merasa tidak enak saat menunggu di halaman, setelah sekian lama, dia juga telah memikirkan semuanya dengan matang. Bagi Sir Eleven untuk menerima Zhang Zitong sudah merupakan keputusan yang cukup bagus. Setelah 2 tahun berinteraksi, dia telah sepenuhnya terpikat oleh Sir Eleven. Saya memang merasa sedikit lelah, kata Zuan, tidak menyadari kesalahpahaman tersebut. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, dia segera pergi. Xiao Jianren merasa sedikit iri. Dia ingin mencari kesempatan untuk berkonsultasi dengan Sir Eleven tentang keterampilan seperti apa yang bisa mendatangkan begitu banyak kesenangan dan menyembuhkan racun. Ketika mendengar apa yang dikatakan di luar pintu, Zhang Zitong tidak dapat menahan diri untuk menutupi pipinya yang memerah. Ah, sungguh memalukan, tapi Sir Eleven benar-benar orang yang hangat dan lembut. Dia tetap tidak menekanku dalam situasi seperti ini.
Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa bertahan hidup di Embroidered Envoy? Sementara itu, setelah dia pergi, Zuan langsung menuju ke rumah gubernur. Zhang Jie agak terkejut dengan kepulangannya yang cepat. Kita berhasil menangkap ikan besar kali ini, kata Zuan sambil mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Kemudian, dia memberi Zhang Jie ringkasan kasar tentang identitas Zhang Zitong sebagai mata-mata. Zhang Jie terkejut, lalu bertanya, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari interogasi? Seorang mata-mata seperti dia pasti akan sangat berhati-hati. Berhati-hatilah agar dia tidak bunuh diri. Zuan mengangguk dan berkata, dia memang mencoba bunuh diri, tetapi berhasil diselamatkan. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak bahkan setelah diinterogasi seharian. Namun, tidak apa-apa, aku akan melakukan perjalanan untuk meminta jimat kebenaran dari murid Master Yan, Nona Xie. Aku seharusnya bisa mendapatkan apa yang kuinginkan darinya saat itu. Aku harus mempercayakan perawatannya kepada Tuan Zhang. Bantu aku memastikan keamanan lingkungan sekitar utusan bordir. Ekspresi Zhang Jie menjadi serius. Dia berkata, jangan khawatir, Tuan Eleven. Ini adalah situasi khusus, jadi saya pasti akan menambah jumlah personel untuk memastikan keselamatan Zhang Zitong. Zuan mengangguk dan berkata, waktuku terbatas, jadi aku harus pergi. Setelah itu, dia bergegas pergi. Zhang Jie segera memanggil bawahannya dan menugaskan mereka tugas keamanan. Larut malam, Zhang Zitong meringkuk di tempat tidurnya. Ia memeluk kedua kakinya, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Namun, ketika mendengar suara pelan di luar, ia sangat gembira. Apakah Sir Eleven sudah bergegas kembali? Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam menyerbu masuk. Sebuah bilah pedang berkilau menebas langsung ke arahnya. Bab 1680, Rencana Balas Dendam. Zhang Zitong tercengang. Ia secara naluriah berpindah ke samping untuk menghindari tekanan mematikan itu, tetapi tubuhnya terbatas, jadi ia tidak dapat menggunakan ki untuk melakukan serangan balik. Ketika dia melihat bilah pedang itu menebasnya lagi, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikannya jatuh dengan putus asa. Tiba-tiba, dia merasa sedikit lega. Apapun itu, kematianlah yang selama ini dia cari. Tidak terlalu penting apakah dia mati karena racun atau karena pedang ini. Namun, setelah bilah pisau itu mengenainya, dia mungkin tidak akan terlihat begitu cantik lagi, bukan? Dia benar-benar tidak ingin Sir Eleven kembali dan melihat pemandangan buruk seperti itu. Tiba-tiba, sebuah tinju menghantam bilah pedang itu, menjatuhkannya. Sosok yang mengesankan muncul di hadapan Zhang Zitong, membuat jantungnya berdebar kencang. Sosoknya adalah Sir Eleven. Zuan menatap seorang pria berpakaian hitam di seberangnya. Pakaian mereka melilit tubuh mereka dengan erat dan dia tidak dapat mendeteksi adanya ciri-ciri khusus. Pembunuh itu jelas sudah bersiap. Orang yang berpakaian hitam itu juga tercengang saat melihat Zuan dan berlari menuju pintu keluar tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat yang sama, beberapa rantai pengumpulan jiwa memotong rute pelarian mereka, dengan Xiao Jianren dan utusan token perak memimpin. Mereka semua adalah utusan token perak, dan dengan keterampilan terkoordinasi khusus dan rantai pengumpulan jiwa, bahkan seorang petani yang kuat akan menyerah setelah perjuangan singkat yang sia-sia. Itu bahkan belum mempertimbangkan fakta bahwa ada utusan token emas yang mengawasi tempat kejadian dengan mengancam. Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik menatap Zuan, matanya tampak penuh amarah karena ditipu. Anda telah berhasil menghubungi Zhang Jie untuk +444+444+444. Ketika melihat namanya, Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Dia berkata, Tuan Zhang, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Semua yang hadir terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka hanya mengira orang ini adalah seorang pembunuh yang datang untuk membunuh Zhang Zitong. Bagaimana mereka dapat menduga bahwa orang itu benar-benar sosok yang penting? Selain Zhang Jie, apakah ada orang lain yang lebih penting yang bisa dipanggil Tuan Zhang? Orang berpakaian hitam itu terkejut, tetapi dia tetap menjawab dengan suara serak, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Dia jelas sedang melakukan perlawanan terakhirnya dan tidak mau mengakui identitasnya. Zuan tidak repot-repot mengungkapnya lebih jauh dan melanjutkan, kau benar-benar telah membodohiku selama ini. Raja Yan menggunakan kematian Golden Token 7 untuk menyelidiki pusat kebebasan dan menemukan hubunganmu dengan pusat kebebasan. Dengan begitu, kau akan jatuh dari kekuasaan. Iklan oleh Pub Future.
Tetapi ada kekuatan misterius lain yang mencoba menagihku untuk menyelidiki Raja Yan. Awalnya, aku mempercayainya dan mengira bahwa Raja Yanlah yang telah melakukan perbuatan itu. Bagaimanapun, dia memiliki motif dan kemampuan. Namun, selama perjalanan, ada begitu banyak aspek yang tidak dapat saya pahami atau selesaikan. Hanya setelah mengalami semua yang telah saya lalui selama 2 hari terakhir, semuanya akhirnya menjadi jelas. Satu-satunya yang tersisa adalah mencari tahu identitas kekuatan misterius itu. Sebenarnya, banyak hal mungkin terlihat rumit, tetapi ada prinsip sederhana yang perlu diikuti untuk menemukan kebenaran, yaitu melihat siapa yang paling diuntungkan dari situasi tersebut. Pihak itu adalah yang paling mencurigakan. Jika Raja Yan benar-benar jatuh karena Golden Token Seven atau pemberontakan, siapa yang akan menjadi pemenang terbesar? Tentu saja, itu adalah Anda, Gubernur Yi Komanderi. Anda telah bertarung dengan sengit dengan Raja Yan selama bertahun-tahun. Meskipun Anda sengaja berpura-pura biasa-biasa saja di hadapanku, bagaimana mungkin seseorang yang dapat berselisih dengan Raja Yan selama bertahun-tahun menjadi tidak kompeten? Setelah mendengarkan penjelasannya, orang berpakaian hitam itu tahu bahwa berdebat lebih jauh tidak ada gunanya. Dia melepas topengnya. Seperti yang diduga, itu adalah Gubernur Komando Yi, Zhang Jie. Xiao Jianren menelan ludah dengan susah payah. Ia merasa seolah-olah semua yang dilihatnya tidak nyata. Ketika sebuah kasus melibatkan seseorang sepenting Raja Yan, jika bukan karena kepercayaannya pada Sir Eleven, ia bahkan akan bertanya-tanya apakah semua orang yang terlibat akan dibungkam setelah kejadian. Zhang Zitong menatap Zhang Jie. Ekspresinya berubah beberapa kali. Aku seharusnya tahu bahwa ini adalah jebakan begitu kau menyebutkan situasi Zhang Zitong di hadapanku. Zhang Jie meludah, diliputi kebencian. Dia tetap ceroboh pada akhirnya. Yang terpenting, anak ini benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk memasang jebakan itu. Reputasi Master Yan di bidang formasi dan jimat terlalu terkenal, dan dia juga pernah mendengar tentang jimat kebenaran. Dia benar-benar takut Zhang Zitong akan mengatakan kebenaran. Raja Yan baru saja ditangkap dan pewaris Raja Yan secara terbuka memulai pemberontakan. Meskipun Yang Mulia mencapai kompromi dan meredakan situasi, dia pasti tidak akan merasa terlalu senang tentang hal itu. Di masa depan, dia akan berurusan dengan mereka cepat atau lambat. Kemenangan ini terlalu menyeluruh untukmu. Bahkan orang yang paling berkepala dingin pun akan menjadi bingung oleh kemenangan itu, kata Zuan, lalu berhenti sejenak. Tapi aku tidak menyangka kau akan datang secara langsung. Jika aku tidak mengurusnya sendiri dan berakhir seperti dia, semuanya akan menjadi lebih menyebalkan, kata Zhang Jie sambil melotot ke arah Zhang Zitong. Jika bukan karena dia, rencananya akan berjalan sempurna. Zhang Zitong menundukkan kepalanya sambil meminta maaf. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia hendak membunuhnya, ada sedikit kesan tidak mau dan putus asa dalam ekspresinya. Saya punya satu pertanyaan. Meskipun jabatan resmi Anda tinggi, secara tegas, Anda hanyalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan. Apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini sendiri? Zuan bertanya-tanya, merasa bingung. Itulah sebabnya dia tidak mencurigai Zhang Jie pada awalnya. Sederhananya, Zhang Jie adalah gubernur daerah yang penting, tetapi secara lebih langsung, dia hanyalah pion bagi orang lain. Dia akan tetap menjadi pegawai pemerintah di tempat lain, dan tidak akan punya alasan untuk bertindak sejauh itu dalam upaya menyingkirkan Raja Yan. Jika setiap bawahan Zhaohan memiliki kemampuan seperti ini, hanya memikirkan hal itu saja akan sangat menakutkan. Apa yang kau mengerti? Di masa lalu, Zhang Zikuan menyelamatkan hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak memainkan peranku dalam balas dendamnya? Zhang Jie meludah dengan penuh kebencian. Kunjungi novel baru. Zuan terkejut dengan jawaban itu. Dia menatap Zhang Zitong dan berkata, kalian berdua bernama Zhang. Apakah kalian sebenarnya saudara? Iklan oleh Pub Future. Sebelum Zhang Zitong sempat berkata apa-apa, Zhang Jie segera berkata, hubungan kami sudah sangat jauh. Anda mungkin bahkan tidak bisa menemukan catatan tentang sejarah keluarga kami. Kalau tidak, setelah kasus kriminal Zhang Zikuan, saya tidak akan bisa menduduki jabatan saya saat ini. Lalu, apa yang kau katakan tentang Zhang Zikuan yang menyelamatkan hidupmu, pengadilan juga tidak mengetahuinya. Zuan bertanya, merasa sedikit aneh. Lagi pula, setelah mencapai posisi setinggi itu, pemeriksaan latar belakang politik yang ketat seharusnya dilakukan.
Dia menyelamatkan saya dari situasi yang mengerikan ketika saya masih muda. Saya hanya mampu menapaki jalan kultivasi berkat bantuannya. Saudara Zikuan adalah orang yang berkarakter mulia dan tidak akan membanggakan hal seperti ini. Saya juga tidak memberitahu orang lain tentang hal itu dan hanya menyimpannya dalam hati, jadi tentu saja tidak ada yang mengetahuinya, jawab Zhang Jie. Aku tidak menyangka kau adalah tipe orang yang sangat benar secara emosional, kata Zuan sambil terkekeh. Namun hari ini, kau hendak membunuh satu-satunya orang yang masih hidup dari garis keturunan dermawanmu. Bukankah membicarakan hal-hal seperti ini sekarang cukup menggelikan? Semua ini hanya demi balas dendam terakhir. Aku yakin dia juga bersedia, kata Zhang Jie sambil mencibir. Benar sekali, Zhang Zitong juga berkata, tetapi dalam hati, dia tidak bisa menahan perasaan ragu. Dia rela menyerahkan hidupnya untuk masalah ini, dan itulah sebabnya dia dengan tegas memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetap saja, dibunuh oleh orang lain tiba-tiba terasa sangat berbeda dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang dilakukan Zhang Zikuan hingga menyebabkan seluruh keluarganya dieksekusi? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan apa balas dendam terakhir yang kau bicarakan? Zhang Jie mencibir, bahkan jika aku punya keberanian untuk mengatakannya padamu, belum tentu kau punya nyali untuk menerimanya. Zuan terkekeh dan berkata, mungkin aku tidak punya keterampilan lain, tapi aku selalu cukup berani. Aku siap mendengarkan. Zhang Jie menatap Xiao Jianren dan yang lainnya, lalu berkata, jika mereka mendengar tentang ini, mereka tidak akan bisa hidup lagi. Ekspresi Xiao Jianren dan lainnya berubah. Setelah menjadi embroidered envoy begitu lama, mereka sudah cukup sering berhubungan dengan kegelapan. Mereka tentu tahu bahwa apa yang dikatakannya mungkin tidak diucapkan hanya untuk menakut-nakuti mereka. Memang ada kemungkinan bahwa mendengar kebenaran berarti mereka pasti akan mati. Zuan mengucapkan tangannya dan berkata, kalian semua, tunggu aku di luar. Kalian tidak diizinkan mendekati tempat ini. Xiao Jianren langsung panik. Tuan 11, hati-hati jangan sampai tertipu. Dia mungkin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mengusir kita. Ketika berpikir dalam hati, orang ini setidaknya memiliki kesetiaan. Dia jelas tidak ingin mereka mengambil risiko sekarang. Dia menjawab, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Jianren dan yang lainnya hanya bisa pergi tanpa daya. Zhang Jie sedikit terkejut saat melihat mereka pergi. Dia berkata, kalian cukup berani, bukan? Apakah kamu tidak takut aku menyerangmu sekarang? Bagaimanapun, ia adalah seorang kultivator tingkat master, dan penggunaan token emas biasanya tidak mencapai level itu. Zuan tetap tenang saat berkata, aku sudah membersihkan kamarmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Zhang Jie berkata perlahan, kasus pemusnahan klan Zhang melibatkan keturunan kekaisaran dari dinasti sebelumnya.